Dalam dunia perencanaan keuangan, ada pos penting yang namanya dana darurat. Saya rasa hampir semua orang tahu tentang pentingnya dana darurat dan paham betul bahwa setiap orang butuh yang namanya dana darurat. Kalau ada hal mendadak yang terjadi, maka ini akan sangat kita andalkan. Biasanya, kalau ada teman-teman yang mau tanya investasi apa, saya selalu tanya dulu, udah punya dana darurat atau belum? Kalau sudah punya, baru enak kita ngomongin alokasi dana berikutnya mau buat investasi kemana. Meskipun bisa juga sembari jalan keduanya sekaligus. Namun nampaknya meskipun sadar pentingnya dana ini, masih banyak yang belum menyiapkan dana darurat ini tentunya dengan berbagai alasan. Mulai dari ngepasnya penghasilan dan pengeluaran sehingga sulit menyisihkan dana darurat, hingga memang bawaan sifatnya boros, jadi nggak bisa nabung. Selalu saja ada alasan dan cara uang habis dari kantongnya. Entah tergoda diskon dari voucher merchant, flash sale dari online store, atau diskon dari uang elektronik yang sekarang banyak banget menjamur di hampir semua cabang restoran makanan atau minuman di kota-kota besar. Mau punya duit berapapun rasanya selalu habis aja gitu buat mereka-mereka yang memang bawaannya boros ini. Sekarang sejak pandemi Covid merebak, barulah banyak orang yang beneran sadar kalau dana darurat itu penting. Lebih dari 3 juta orang kehilangan pekerjaan. Sebagian yang masih kerja mungkin gajinya dikurangin, banyak juga yang mungkin gak jadi dapat THR waktu lebaran. Memang manusia itu bawaannya kalau belum disentil dulu belum mau sadar. Ya saya juga sih sebenarnya, kita sama kok. Gara-gara nggak punya dana darurat, jadi pada pusing besok mau makan apa. Alhasil, lihat tuh iklan kredit online atau pinjaman online. Makin marak belakangan ini di YouTube, Instagram, Facebook, atau platform lainnya di Google. Karena mereka juga tahu banyak pangsa pasar nih di saat orang-orang nggak berpenghasilan. Membantu? Iya, sebentar aja. Hanya jangka pendek kita bisa nafas sedikit karena punya duit. Tapi habis itu bayarnya gimana? Kan belum ada penghasilan. Kredit online dan pinjaman online itu bunganya gede loh. Dan bergulung terus alias compound interest. Makin gak dibayar, makin gede itu tagihannya. Mau berharap kabur? Jangan harap. Debt collectornya aplikasi pinjaman online itu serem-serem kalau ngancam. Makin pusing lagi cari aplikasi pinjaman online lagi buat tutup hutang di aplikasi sebelumnya. Begitu terus, bahkan ada yang sampai punya hutang di lebih dari 10 aplikasi pinjaman online. Jadinya makin sulit keluar dari lingkaran setan. Habis itu paling teriak-teriak ke OJK karena merasa privasinya diganggu sama debt collector. Atau yang paling buruk, bunuh diri. Memang serem kalau kita nggak bisa atur uang. Kita nggak bisa pungkiri kalau uang itu penting. Jadi yuk kendalikan uang kita sebelum kita yang dikendalikan olehnya.